الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwid al-Huruf karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zaghruwi hafizahullah taala wa ra'ah, dan masih dalam muqaddimah pendahuluan beliau dalam kitabnya. Dan sekarang kita masuk dalam ucapan beliau faidah. Kata beliau faidah. Hadzara ulama'una min at-takallufi bal wa tajidu at-tahdhira minhu fi awaili ma yudras. فمنهم من يذكره في مبادئ علم التجويد ومنهم من يذكره في غير ذلك. Faidah, kata beliau, ulama kami atau guru-guru kita, para ulama tajwid, telah mentahdir dari satu perkara dalam mempelajari ilmu tajwid, yaitu at-takalluf, berlebih-lebihan. Bahkan di antara mereka kalian akan dapatkan ada yang meletakkan tahdiran ini itu pada awal-awal buku-buku mereka. Dan di antara mereka juga ada yang meletakkannya pada mabadi ilmu tajwid, pada pendahuluan ilmu tajwid. Ya, dan di antara mereka ada juga yang menyebutkannya dalam selain pada tempat tersebut. Syahidnya atau intinya, saking pentingnya pembahasan tersebut, maka tidak ada seorang pun dalam ulama tajwid kecuali pasti beliau memperingatkannya atau mereka memperingatkan tentang perkara takalluf ini, berlebih-lebihan ini, terutama dalam mempelajari ilmu tajwid. Qala Ibnu Jazari rahimahullah, mukallaman aw mukammalan min ghairi ma takallufi bi al-lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Bacaan yang harus disempurnakan, kata beliau, tanpa adanya takalluf di dalam lafaz pada saat mengucapkannya, dan tidak pula ta'assuf, ya, bermudah-mudahan. Lakin fahima ba'duhum dzalika ala ghairi muradil ulama, hanya saja sebagian manusia ada yang memahami tentang perkara ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh para ulama, apa yang diinginkan oleh para ulama. Fahadzaru min at-tajwid wa min ta'allumihi jumlatan wa tafsila wa qalu hadza takalluf. Sehingga mereka malah memahami bahwa ilmu tajwid itu sendiri dan mempelajari ilmu tersebut termasuk dari takalluf, dan itu yang dilarang, dan ini salah paham. Yang diinginkan dalam takalluf di sini, yang berlebihan dalam belajar tajwid itu sendiri, ini kan dalam menekankan huruf, menekankan hukum-hukum, ya kan, bukan mempelajarinya yang termasuk takalluf, tapi justru cara belajarnya dan cara mempelajarinya. Wafatahum anna takallufa minhu al-mahmud wa minhu al-madmum, dan mereka tidak memperhatikan, maksudnya luput dari mereka pembahasan bahwasanya takalluf itu ada dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Wa kalam a'immatina yubayyinu dzalika, dan ucapan para ulama kita, guru-guru kita telah menjelaskan hal tersebut. Falida yutasamahu ma'al mubtadi ma la yutasamahu ma'a ghairihi. Ini kaidah. Maka kadang dalam suatu cabang ilmu, ya, termasuk juga dalam ilmu tajwid, kadang kita memberikan keringanan untuk seorang pemula yang keringanan tersebut tidak kita berikan kepada orang yang lainnya. Jadi itu yang takalluf yang diinginkan. Wa yahutsu 'ala at-takrar walau janaba as-shawab fi awwali amrihi. Makanya seorang mubtadi itu kadang kita takalluf dengan mereka, orang baru belajar kan, kadang kita harus takalluf dengan apa? Kita meminta mereka untuk mengulang-ulang bacaannya, ya, walaupun dia telah membaca bacaannya dengan benar. Nah, ini bentuk takalluf yang terpuji. Ya, karena mungkin sudah kita isyaratkan ya dalam kitab sebelumnya tentang takalluf ini. Takalluf itu ada dua, ada yang mahmud, yang terpuji, dan ada yang madmum, tercela. Yang terpuji yaitu takalluf bagi seorang mubtadi, orang pemula ini baru belajar tentang makharijul huruf,
ya kadang penting bagi dia untuk takalluf berlebihan. Maksudnya dalam penekanan hurufnya, dalam cara dia mengulang-ulangnya. Ini penting bagi mereka, bahkan dituntut bagi seorang tadi. Tapi kalau orang yang sudah belajar, sudah ada sanad qiraahnya, misalkan masih takalluf juga, ini yang madmum. Apalagi dia sampai menekankan kepada orang yang sudah belajar, ini madmum. Kecuali kita tekankan kepada orang yang baru, itu matlub, justru itu yang diinginkan. Kemudian kata beliau, kenapa? Idz dzalika tariqut dhabti wal itqan. Karena dengan takalluf itulah, dengan kita tekankan, kita suruh ulang, ini adalah jalan atau cara untuk dia bisa dhabt dan itqan, memungkinkan apa yang dia pelajari itu. Kemudian wala yumkinu lil muta'allimi ay ya'lafa at-tajwida wa yakunu lahu taba'an sadiqatan illa ba'da tadrib. Dan tidak mungkin juga seorang muta'allim, ya, seorang yang mempelajari ilmu tajwid untuk menguasai ilmu tajwid itu sampai itu menjadi tabiat dan salikohnya, ya, kecuali setelah dia tadrib, terus menerus latihan. Wariyadhah sama maknanya, wa takrar, dan terus mengulanginya. Wa miras, dan terus menerapkannya. Dan ini semua adalah makna dari takalluf al-mahmud, yang dipuji, alladzi la budda minhu, yang wajib dan tidak boleh tidak bagi seseorang yang mempelajari tajwid, khususnya bagi seorang mubtadi. Idh qad alifa al-khata' zamanan wa umuran, fakaifa yatahawwalu minhu ila shawab duna badlin wa takrar. Alasannya kenapa? Karena kadang ada orang yang telah terbiasa dengan kesalahan berzaman-zaman lamanya, berumur-umur lamanya, maksudnya dengan waktu yang lama, maka bagaimana bisa dia merubah kesalahannya menjadi kebenaran? Maksudnya bacaannya yang salah dia benarkan, duna badlin wa takrar, tanpa adanya usaha dan tanpa adanya keinginan untuk mengulang-ulangnya. Nah, dan keinginan untuk mengulang terus inilah yang namanya takalluf. Tapi takalluf yang ingat ya. Jadi walaupun bersamaan dengan para ulama melarang takalluf, tapi perlu dibagi juga takalluf yang seperti apa yang dilarang. Apakah takalluf untuk seorang yang pemula atau seorang yang sudah belajar? Kalau takalluf pada orang yang sudah belajar, ada orang sudah belajar, kita tekan lagi. Ini takalluf yang madmum, tercela. Tapi kalau untuk yang baru, kita tekankan, paksa, kan, untuk terus mengulang, ini mahmud. Dan ini yang matlub dan yang diinginkan. Wa ilaika ba'dha an-nuqulat fi dzalika, dan demikian ini beliau akan menukil beberapa nukilan yang membahas tentang atau menjelaskan tentang perkara tersebut, tentang terpujinya takalluf dalam keadaan tertentu. Fit tahdid, dalam kitab at-tahdid, qala Sulaim rahimahullah, dan Sulaim kata beliau sendiri dalam syarah sautiyahnya, dia Abu Isa Sulaim, dan termasuk dari perawi Imam Hamzah. Waqafa ats-Tsauri, Sulaim Abu Isa pernah berkata, ats-Tsauri rahimahullah, dan yang diinginkan dengannya Tsauri imam atau murid dari Imam Hamzah itu sendiri. Ats-Tsauri rahimahullah pernah waqafa ala Hamzah. Ya kan? Apa ini ya? Bagusnya. Waqafa. Masa berdiam. Baik. Waqafa ats-Tsauri ala Hamzah. Berdiri ya di hadapan Hamzah mungkin. Pernah Ats-Tsauri berdiri di hadapan Hamzah, kemudian dia berkata, "Ya Aba Amarah," atau Umarah. Siapa yang berkata ini? Imam Hamzah kepada Ats-Tsauri kepada Imam Hamzah. Ma hadzal hamz?
wal mad wal qata' asyadid. Apa ini hukum-hukum hamzah? Mad, hukum qata' yang luar biasa syadidnya. Karena Imam Hamzah mengajarkan kepada Tsauri dengan metode yang syadid, takalluf. Sampai Tsauri sendiri protes. Kenapa harus sampai seperti ini? Faqala, Imam Hamzah pun berkata, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, yani Tsauri, hadhihi riyadatun lil muta'allimi. Ini adalah latihan untuk orang yang belajar. Qala sadaqtah. Imam Tsauri pun berkata, oh ya benar memang. Cocok memang. Kemudian qala ad-Dani, al-Imam ad-Dani rahimahullah juga pernah berkata, "Lihadzal ma'na alladhi dzakarahu Hamzah yurakhasu fil mubalaghati fit tahqiq man yurakhasu min asy-syuyukh al-mutaqaddimin wal qurra' as-salifin litartada bihi al-sinatul mubtadi'ina wa tatahakkamu fihi tiba'ul muta'allimin." ثم يعرفون بعد حقيقته أو بعد حقيقته يعرفون atau يعرفون ya. طيب ويوقفون على المراد من كيفيته kata Imam Ad-Dani rahimahullah. Dan semisal dengan makna ini yang disebutkan oleh Imam Hamzah, yurakhasu fil mubalaghati fit tahqiq, diberikan rukhsah bagi orang-orang yang mubalaghah di dalam tahqiq. Maksudnya dalam memutkinkan man yarakhasu minasyuyukh al-mutaqaddimin wal qurra' as-salifin, sebagaimana yang dilakukan oleh para syuyukh al-mutaqaddimin, guru-guru yang telah terdahulu, dan qurra' di masa dahulu. Kenapa mereka bertakalluf? Litartada bihi alsinatul mubtadi'in, agar lisan-lisan orang yang baru belajar itu terbiasa, tatahakkam, bisa memungkinkan fihi, ya, dalam membacanya, tiba'al muta'allimin, afwan, wa tatahakkamu tiba'ul muta'allimin, dan juga tabiat orang yang belajar ini bisa mungkin. Maksudnya dia bisa menjadikan bacaan yang benar itu sebagai tabiatnya, karena dia sudah terbiasa. Tsumma yu'arrafuna ba'du haqiqatahu. Kemudian baru setelah itu dia mengajarkan kepada mereka hakikatnya. Wa yuqafuna 'alal muradi min kaifiyatihi, dan dia jelaskan apa yang diinginkan dari kaifiyat tersebut. Amma istimaluhu 'ala ghairi dzalika fala sabila ilaihi albattah. Adapun menggunakannya, maksudnya untuk bertakalluf pada selain makom ini, maka tidak ada sabil ilaihi battah, maka tidak boleh sama sekali. Lil mutaqaddimi minal akhbari anil a'immati bikarahiyati au bikarahatihi wal uduli anhu, karena datangnya khabar-khabar dari para a'immah yang telah menjelaskan akan makruhnya hal tersebut dan wajibnya seorang berpaling darinya. Ya, maksudnya kalau takalluf selain daripada maqam mengajarkan mubtadiin ini tidak boleh, karena telah dinukil akhbar, penjelasan dari para a'immah akan makruhnya hal tersebut dan wajibnya kita berpaling darinya. Qala Ahmad bin Nasr al-Muqri, berkata Imam Ahmad bin Nasr al-Muqri, amal israfu fi tahqiqi al-khariju an tajwidi fa ma'ibun madmum. Adapun berlebih-lebihan di dalam tahqiq, maksudnya dalam membaca atau memungkinkan bacaan Al-Quran yang keluar dari tajwid, maka ini ma'ibun, aib yang madmum, tercelah. Qala, beliau berkata, sami'tu Ibn Mujahid, saya pernah mendengar Ibn Mujahid, qad su'ilah, tatkala beliau ditanya an waqfi hamzata ala sakini qabla al-hamzah. Wallahu a'lam maksudnya. Apa yang tahu ini waqfi hamzati? Ini di antara bentuk-bentuk hukum tajwid ya. Baik. Waqafnya hamzah
Allahu alam hamzah yang diinginkan siapa? Apakah hamzah huruf atau imam hamzah? Di atas sukun sebelum hamzah. Kalau hamzah yang kedua ini jelas, ya kan? Hamzah huruf. Tapi yang pertama ini, Hah? Hah? Wallahu alam. Wa ifratihi fil maddi, juga dalam hukum-hukum berlebihan dalam mad. La ghairi dzalika. Jadi Ibnu Mujahid pernah ditanya tentang hukum orang-orang takalluf dalam membaca Al-Qur'an. Di antaranya dalam membaca hukum-hukum yang beliau sebutkan. Hukum mad, hukum waqaf di atas hamzah atau di atas sukun sebelum hamzah dan yang semisal dengannya. Qala Ibnu Mujahid pun berkata, kana hamzatu ya'khudhu bidzalika alal berarti hamzah yang diinginkan Imam Hamzah. Jadi yang pertama itu Ibnu Mujahid ditanya tentang Imam Hamzah yang beliau wakaf di atas sukun sebelum hamzah. Ada hukum ini nanti akan lewat. Dan juga beliau yang berlebih-lebihan dalam hukum mad. Beliau ditanya tentang Imam Hamzah ini. Kemudian Ibnu Mujahid yang ditanya oleh Ahmad bin Nasr pun menjawab, kana Hamzah atau Hamzatu ya'khudhu bidzalika 'alal muta'allim. Hamzah pada waktu itu beliau takalluf itu pada makom apa? Mengajarkan kepada al-muta'allim, orang yang belajar. Wa muraduhu ayyasila ila ma nahnu alaihi min i'ta'il hurufi huquqahu. Dan sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Hamzah pada waktu itu, tatkala dia mengajarkan kepada muridnya dengan takalluf, itu supaya mereka bisa sampai kepada apa yang kita berada di atasnya sekarang. Maksudnya ya supaya mereka bisa seperti kita sekarang ini, bisa memungkinkan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan memberikan huruf hak-haknya. Wa qad jaa hadza an Hamzah rahimahullahu taala mansusan, dan hal ini telah datang dari Imam Hamzah itu sendiri secara nas, maksudnya beliau ucapkan. Fa'an Khalaf ibn Hisham, dari Khalaf ibn Hisham rahimahullah, beliau pernah berkata, Sa'altu Sulaim ibn Isa anit tahqiq. Saya pernah bertanya kepada Sulaim ibn Isa tentang masalah tahqiq. Faqala sami'tu Hamzah yaqul. Saya pernah mendengar Imam Hamzah berkata, inna ja'alna hadha tahqiqa liyastamirra alaihi almuta'allim. Tahqiq yang dimaksudkan di sini itu takalluf tadi dalam membaca. Isa atau Sulaim ibn Isa pernah ditanya tentang hukum itu. Dan dia menjawab dengan menukilkan langsung dari Imam Hamzah. Imam Hamzah berkata, tiada lain kami menjadikan atau kami menetapkan tahqiq itu agar kiranya seorang muta'allim, orang yang belajar, bisa istiqomah di atasnya. Maksudnya bisa mungkin di atas metode itu. Karena pemula, kalau kita tidak paksa, kita tidak tekan, mungkin di antara penyebutannya ada yang benar. Contoh, menyebutkan huruf-huruf yang sulit mungkin. So misalkan, atau mungkin dia baca so, tiba-tiba benar. Nah, ketika benar ini harus tetap ditekan. Lanjut, so, baca lagi, so. Mungkin kita bingung, benar apa tadi? Kenapa disuruh ulang? Nah, ini namanya takalluf. Kenapa kata beliau, Imam Hamzah bilang, kalau kita tidak takalluf kepada seorang muta'allim, dia tidak akan terbiasa. Coba kita belajar. Kadang itu kita belajar, kita ulang-ulang. So. Dapat ini. Dapat. Pas diulang, so. Salah lagi. Makanya kata Imam Hamzah, kenapa perlu kita takalluf kepada mubtadi, seorang yang baru belajar, supaya itu. Liyastamirra. Agar dia bisa istiqomah. Karena itu tadi, kadang kita benar, kadang salah lagi. Makanya untuk membuat itu istiqomah di atas itu, kita harus takalluf. Kemudian an Sulaim rahimahullah qala sami'tu Hamzah yaqul innama azidu 'alal gulam fil maddi liya'tiya bil makna. Tiada lain saya menambahkan atau saya berlebihan kepada seorang anak kecil di dalam hukum mad supaya dia mampu mendatangkan dengan makna, maksudnya membacanya dengan benar. Baik, insyaallah taala kita masuk dalam pembahasan berikutnya besok, dan insya Allah kita sudah masuk dalam pembahasan buku ini. Kita mulai dengan pembahasan al-lahan, kesalahan dalam membaca Al-Quran.
Dan mulai dari sini nanti akan bercabang nih pembahasan inti tentang makharij, al-huruf dan sifat-sifatnya. Karena kan sebelum kita masuk dalam pembahasan makharij al-huruf, kita perlu tahu kenapa sih sebenarnya kita belajar makharij al-huruf, sifat-sifatnya. Karena ini tadi. Karena dengan kita, kalau kita tidak belajar, kita bisa terjatuh dalam lahan, kesalahan. Dan masalahnya, lahan khususnya, lahan atau kesalahan dalam makharij al-huruf dan sifatnya itu kadang bisa membawa kepada makna yang berbeda. Ini kan bisa membawa kepada makna yang berbeda, akhirnya bisa merubah makna Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda.